Halo semua, perkenalkan saya Iis Puspita, mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Peminatan Komunitas. Hari ini saya senang sekali karena akan berbagi kepada teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu terapi modalitas keperawatan, yaitu perawatan luka pada pasien diabetes mellitus dengan metode modern dressing. Selamat menyaksikan. Hai sobat, tahukah kamu diabetes mellitus adalah penyakit tidak menular yang kini menjadi tantangan kesehatan global yang sangat signifikan. Lebih dari 536 juta orang dewasa di seluruh dunia terdampak pada tahun 2021. Dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 783 juta jiwa pada tahun 2045. Di Indonesia, prevalensi diabetes menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan, dengan jumlah penderita mencapai lebih dari 20 juta orang pada tahun 2024, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara dengan jumlah diabetes tertinggi di dunia. Salah satu komplikasi serius dari diabetes adalah ulkus kaki diabetik yang terjadi pada sekitar 15% hingga 25% pasien diabetes, terutama pada mereka yang mengalami neuropati. Di Indonesia, ulkus kaki diabetik menjadi penyebab utama perawatan rumah sakit terkait diabetes, menyumbang hingga 80% dari kasus. Lebih lanjut, sekitar 15% hingga 30% dari pasien dengan ulkus kaki diabetik mengalami amputasi. Dan angka mortalitas atau kematian dalam 5 tahun setelah amputasi mencapai 50% hingga 70%. Data dari Indonesian Wound Care Clinical Association menunjukkan bahwa 94,5% kasus luka yang ditangani di klinik perawatan luka di Indonesia adalah ulkus kaki diabetik. Hal tersebut menyoroti pentingnya intervensi yang komprehensif, kolaboratif, dengan metode yang efektif dalam penanganannya. Nah, salah satu cara yang dapat dimaksimalkan oleh tenaga kesehatan adalah melakukan perawatan luka dengan efektif. Perawatan luka pada dasarnya adalah salah satu intervensi penting yang dapat dilakukan oleh seorang perawat. Intervensi ini tercantum dalam Nursing Intervention Classification sebagai bentuk nyata dari peran aktif perawat dalam proses penyembuhan luka pasien. Seiring kemajuan ilmu dan teknologi, metode modern dressing hadir sebagai salah satu pendekatan perawatan luka yang terbukti efektif. Pendekatan ini tidak hanya didukung oleh praktik klinis, tetapi juga diperkuat oleh berbagai penelitian ilmiah yang menunjukkan keunggulannya dalam mempercepat proses penyembuhan luka, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes. Adapun tujuan utama dari perawatan luka diabetes mellitus menggunakan modern dressing adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempercepat penyembuhan luka dengan menciptakan lingkungan luka yang lebih lembab dan stabil, mempercepat proses regenerasi jaringan. Yang kedua, untuk mencegah infeksi dan komplikasi, termasuk mencegah amputasi dengan perlindungan luka yang lebih optimal terhadap kontaminasi. Yang ketiga, untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien melalui penggunaan material balutan yang lebih lembut dan tidak melekat pada luka. Yang keempat, mengurangi frekuensi penggantian balutan sehingga mengurangi trauma berulang pada jaringan luka. Yang kelima, untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Modern dressing sangat direkomendasikan untuk kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, pasien dengan ulkus diabetikum derajat 1 hingga 3 yang masih dapat dikelola secara konservatif. Yang kedua, luka kronis dengan eksudat yang sedang hingga berat yang memerlukan kontrol kelembapan untuk lebih efektif. Yang ketiga, luka dengan risiko infeksi atau infeksi ringan hingga sedang yang membutuhkan kontrol mikroba yang baik. Dan yang terakhir, luka dengan jaringan nekrotik yang dapat dibantu dengan debridement autolitik dari balutan modern dressing.
Namun, tidak semua luka cocok dengan penggunaan modern dressing. Berikut kontraindikasinya. Yang pertama, luka dengan infeksi sistemik yang memerlukan tindakan bedah segera harus ditangani secara agresif, bukan dengan balutan modern. Yang kedua, nekrosis kering tanpa iskemia tidak boleh dibasahi karena bisa memperburuk kondisi. Yang ketiga, pasien dengan proporsi jaringan ekstremitas yang sangat buruk dengan nilai ABI kurang dari 0,5 ini memerlukan pendekatan vaskular terlebih dahulu. Yang keempat, alergi terhadap bahan tertentu dalam balutan. Dalam dunia kesehatan yang terus berkembang, harapan baru hadir lewat teknologi dan metode modern dressing. Sebuah inovasi yang membawa harapan lebih baik bagi penyembuhan luka kaki pada pasien diabetes. Inilah kisah Pak Hasbi, seorang pria berusia 58 tahun yang sudah 3 tahun terakhir ini berjuang melawan penyakit diabetes yang dideritanya. Sejak 1 bulan lalu, Pak Hasbi terjatuh dan mengalami luka pada kaki kirinya. Luka tersebut muncul dan sempat memburuk, diperparah dengan nilai glukosa darahnya yang saat itu mencapai 300. Sejak saat itu, Pak Hasbi terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Hari-harinya dia habiskan di rumah, memakai tongkat, dan hanya fokus untuk merawat kakinya. Luka itu tak hanya menggerogoti kulitnya, melainkan juga perlahan meruntuhkan semangatnya. Kami, sebagai perawat, hadir bukan hanya untuk membersihkan dan merawat lukanya, tapi juga untuk merawat harapan Pak Hasbi dan keluarganya agar ia bisa kembali berdiri, kembali sehat, dan kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Pagi itu, Pak Hasbi dijadwalkan untuk melakukan perawatan luka dan penggantian balutan di puskesmas. Bersama istrinya, ia datang ke puskesmas. Suasana pagi yang tenang dan hangat seolah ikut menyambut langkah mereka. Sesampainya di puskesmas, perawat menyambut dengan ramah dan berikut beberapa hal yang diperhatikan oleh perawat. Mulai dari persiapan perawat itu sendiri, persiapan pasien, dan persiapan lingkungan. Adapun berikut persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan luka dengan modern dressing. Kini, mari kita simak langkah-langkah penting dalam merawat luka kaki pada pasien diabetes. Tahap pra-interaksi dimulai dari melakukan verifikasi identitas pasien dan rencana perawatan. Selanjutnya, perawat melepaskan cincin, jam tangan, dan memastikan kuku tidak panjang dan kotor sehingga tidak berisiko melukai pasien. Tindakan sederhana ini mengurangi risiko transmisi mikroorganisme dan luka tidak sengaja saat prosedur. Selanjutnya, perawat melakukan cuci tangan sebelum bertemu dengan pasien. Cuci tangan adalah langkah awal dalam melindungi pasien dan menunjukkan etika profesionalisme dalam merawat. Selanjutnya, menyiapkan alat dan bahan. Dan yang kelima, menggunakan alat pelindung diri sesuai standar. Selanjutnya, tahap orientasi. Berinteraksi bukan sekedar memperkenalkan diri, tetapi menumbuhkan rasa percaya dan rasa aman. Yang pertama dilakukan adalah menyapa pasien, menjelaskan prosedur, dan melakukan informed consent. Komunikasi terbuka memberikan pemahaman dan hak bagi pasien untuk mengambil keputusan sadar terhadap perawatan yang akan dijalani. Yang kedua, pastikan pasien dalam posisi nyaman dan area luka mudah diakses. Posisi yang ergonomis menghindari nyeri tambahan dan mendukung efektivitas prosedur. Yang ketiga, informasikan kemungkinan rasa nyeri saat perawatan luka. Keterbukaan ini mempersiapkan mental pasien dan menunjukkan empati atas rasa sakit yang mungkin saja terjadi. Tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Tahap inti ini dimulai dari memastikan pencahayaan ruangan cukup dan ventilasi baik. Pencahayaan yang optimal memungkinkan perawat dapat mengkaji dan mengevaluasi luka secara akurat. Sementara ventilasi yang baik mencegah pertumbuhan bakteri akibat kelembapan. Yang kedua, menjaga privasi pasien, gunakan tirai atau sampiran. Menghormati privasi menciptakan rasa aman dan kepercayaan
yang penting bagi kenyamanan emosional pasien saat perawatan. Yang ketiga, melepas balutan lama dengan sarung tangan non-steril. Ini mencegah kontaminasi luka saat membuka balutan dan menjaga area tetap higienis. Yang keempat, yaitu mengkaji kondisi luka menggunakan metode TIME, Tissue, Infection or Inflammation, Moist, dan Age. TIME adalah pendekatan sistematik untuk mengevaluasi kesiapan luka dalam penyembuhan. Tisu untuk mengidentifikasi jaringan nekrotik atau granulasi. Infection atau inflammation itu cari tanda infeksi lokal atau sistemik. Moist untuk keseimbangan cairan, penting untuk penyembuhan optimal. Dan Age untuk evaluasi tepi luka, apakah ada epitelisasi atau penebalan. Yang kelima, bersihkan luka dengan cairan non-iritan seperti larutan NaCl 0,9% yang kita kenal dengan normal salin. Kemudian, keringkan luka dengan kasa. Larutan salin ini terbukti secara klinis efektif untuk membersihkan luka tanpa merusak jaringan yang sehat. Yang keenam, buka sarung tangan tadi dan cuci tangan kembali. Kemudian, gunakan sarung tangan steril. Ingat prinsipnya ya. Yang ketujuh, lakukan debridement jika diperlukan. Debridement dilakukan bila terdapat jaringan mati atau nekrotik yang menghambat penyembuhan luka. Teknik yang umum digunakan ada dua. Yang pertama, autolitik atau memanfaatkan enzim alami tubuh dengan balutan lembab. Cocok untuk luka ringan hingga sedang. Yang kedua, enzimatik menggunakan salep proteolitik. Efektif bila autolitik tidak memadai. Tidak dilakukan jika luka bersih, granulasi aktif, atau pasien tidak stabil secara sistemik. Yang kedelapan, aplikasikan obat topikal sesuai dengan indikasi. Obat topikal seperti hidrogel, iodin, atau antibiotik topikal digunakan tergantung pada kondisi luka. Misalnya, hidrogel untuk luka kering, antimikroba untuk luka terinfeksi. Yang kesembilan, pasang balutan modern dressing sesuai dengan jenis dan kondisi luka ya. Balutan modern itu seperti foam, hidrokoloid, atau alginat yang mendukung kelembapan optimal dan perlindungan luka. Hidrokoloid ideal untuk luka kering atau nekrotik, sedangkan alginat untuk menyerap eksudat tinggi. Dan yang terakhir, foam dressing cocok untuk luka moderat hingga berat eksudat. Yang ke-10, pastikan balutan terpasang dengan baik dan tidak terlalu ketat. Balutan yang baik melindungi luka dan menjaga kenyamanan tanpa menghambat sirkulasi darah. Selanjutnya, tahap terminasi. Di tahap ini, perawat mulai membersihkan dan merapihkan area perawatan luka, membuang limbah medis sesuai protokol, mencuci tangan setelah prosedur dilakukan, dan berikan edukasi pasca perawatan singkat. Edukasi yang diberikan bisa dengan yang pertama, ajarkan pasien untuk menjaga kadar gula darah agar stabil dengan diet dan minum obat yang teratur. Yang kedua, nutrisi seimbang yang tinggi protein untuk mendukung regenerasi jaringan. Yang ketiga, posisi kaki yang baik, seperti meninggikan kaki saat duduk dan menghindari tekanan berlebih di area luka. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi bisa menggunakan alat penilaian luka seperti Betz-Jensen Wound Assessment Tools. Alat ini untuk memantau perkembangan penyembuhan luka, penilaian luka dari mulai ukuran, warna jaringan, eksudat, edema, tanda-tanda infeksi. Alat ini membantu memantau perubahan luka secara kuantitatif dan objektif seiring waktu. Lengkapnya bisa dilihat sebelah sini. Yang kedua, dokumentasikan secara lengkap dalam catatan keperawatan. Merawat luka bukan hanya soal teknik, tapi juga soal kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Di setiap tindakan ada pertimbangan ilmiah yang menyertai kepedulian. Yang pertama,
Pilihlah jenis balutan berdasarkan karakteristik luka, bukan hanya jenis luka. Luka yang sama belum tentu membutuhkan perawatan yang sama. Faktor seperti jumlah eksudat, kedalaman luka, dan jaringan sekitar harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan balutan yang tepat. Kedua, pantau tanda infeksi. Kemerahan, rasa hangat, pembengkakan, adanya pus, dan nyeri yang meningkat adalah tanda-tanda penting dari infeksi yang tidak boleh diabaikan. Deteksi dini memungkinkan intervensi cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang ketiga, hindari penggunaan antibiotik topikal jangka panjang tanpa indikasi. Penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan resistensi mikroba dan memperlambat proses penyembuhan. Antibiotik topikal hanya digunakan bila ada bukti infeksi lokal aktif, dan tentunya tindakan ini berkolaborasi dengan dokter dan ahli farmasi ya. Yang keempat, ganti balutan sesuai protokol setiap 2-3 hari atau sesuai kebutuhan luka. Penggantian balutan yang tepat biasanya setiap 2-3 hari atau saat balutan basah atau kotor, menjaga lingkungan luka tetap optimal untuk penyembuhan dan mencegah infeksi sekunder. Yang kelima dan yang terakhir, berkolaborasilah dengan tim multidisiplin bila diperlukan. Kesembuhan luka ini bukan hanya tanggung jawab satu profesi, dokter, ahli gizi, perawat. Semua harus saling mendukung untuk hasil penyembuhan yang maksimal, menyeluruh, dan berkelanjutan. Perawatan luka diabetik bukan hanya rutinitas teknis. Ini adalah upaya sistemik, mengelola gula darah, menjaga nutrisi, dan melindungi jaringan kaki dari tekanan berlebih, dan memastikan setiap luka mendapatkan perhatian klinis yang benar sejak awal. Luka bisa sembuh, tapi yang penting harapan bisa tumbuh kembali. Dalam setiap luka ada peluang untuk sembuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan sosial. Peran kita sebagai perawat adalah memastikan peluang itu tidak terlewat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya Iis Puspita, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan memberi inspirasi. Jangan lupa terus jadi versi terbaik diri kamu ya. Sampai ketemu di tugas video selanjutnya. Bye!